Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat kepada kalian yang telah naik ke kelas 11. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sekarang di kelas 11, kalian nanti mata pelajaran bahasa Indonesia akan saya ampu. Yang sebelumnya kalian mapel bahasa Indonesianya yaitu Ibu Irina. Nah, sekarang di kelas 11 akan bertemu dengan saya. Sebelum saya masuk ke materi, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Risa Verina Setiorini. Kalian bisa memanggil dengan Bu Risa. Untuk alamat saya, yaitu tidak jauh dari sekolah ini, kurang lebih hanya 1 kilometer, yaitu berada di Dusun Nabin Weteng, Seloporo, Salam. Kemudian ruangan saya berada di dekat asrama laki-laki, yaitu satu ruangan dengan Bu Irina. Kemudian jika kalian ingin bertanya tentang materi atau mengenai apa saja yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, boleh bertanya kepada siapapun. Nah, di sekolah ini kalian tahu bahwa guru bahasa Indonesianya yaitu ada 5. Kalian boleh bertanya kepada siapapun, tidak harus dengan guru yang mengajar di kelas kalian. Kalian bertemu dimanapun, kalian boleh bertanya, entah dengan tatap muka, tapi untuk sekarang tatap muka belum diperbolehkan, sehingga kalian boleh bertanya melalui WA ataupun yang lainnya. Jika kalian ingin tanya kepada saya, boleh WA saya. Nomor saya 081 225 25 7158. Nanti dengan Bu Risa. Nah, memasuki di kelas 11 untuk bahasa Indonesia, kalian dalam 1 semester akan belajar yaitu 5 materi. Yang pertama, mengenai teks prosedur. Yang kedua, teks eksplanasi. Yang ketiga, teks ceramah. Keempat, yaitu mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengenai resensi. Kita awali dulu dari teks prosedur. Yang pertama, nanti kompetensi dasar dalam teks prosedur, yaitu 3.19, kalian akan belajar mengenai menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. 4.19, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Selanjutnya, kalian sudah pinjam buku paket di perpustakaan ya. Sambil kalian buka di buku paketnya, halaman 8 atau halaman 9. Atau mungkin sebelumnya kalian sudah
membuka-buka buku, sudah membaca-baca mengenai materi tersebut. Dan mungkin teks prosedur ini tidak asing bagi kalian. Nah, namanya saja teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Nah, teks prosedur adalah cara pengerjaan suatu pekerjaan atau teks yang menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah, tahapan, atau prosedur yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya sendiri apa dalam teks prosedur? Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat atau dilakukan dengan langkah-langkah atau urutan-urutan tertentu. Jika urutan tersebut ditaati atau dilakukan, maka tujuan dari teks prosedur akan tercapai. Tapi sebaliknya, jika urutan-urutan tersebut tidak dilakukan, maka tujuannya tidak akan tercapai. Nah, teks prosedur terdiri dari 3 jenis, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan protokol. Yang pertama, teks prosedur sederhana dapat dilakukan hanya dengan 2 atau 3 langkah. Misalnya, cara membuat kopi. Siapa yang belum pernah membuat kopi atau membuat teh? Kalian sudah tahu bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama, tuangkan kopi ke dalam gelas. Selanjutnya, berilah gula secukupnya atau sesuai selera. Yang ketiga, tuangkan air panas ke dalam gelas tersebut. Kemudian, aduklah hingga gula mencair atau tercampur dengan kopi dan air. Yang kedua, yaitu teks prosedur kompleks. Nah, dalam teks prosedur kompleks, nanti ada banyak langkah-langkahnya. Contohnya, cara membuat KTP. Nah, siapa yang sudah memiliki KTP atau sudah pernah mengantarkan saudaranya membuat KTP? Bagaimana caranya atau tahapannya? Misalnya ya, yang pertama, mintalah surat pengantar ke kelurahan. Yang kedua, datanglah ke kantor Dukcapil dan seterusnya. Nah, nanti kan masih ada banyak langkah-langkahnya lagi sampai KTP itu nanti jadi. Yang ketiga, yaitu protokol. Protokol merupakan prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat serta relatif mudah dipahami. Contoh, prosedur mendownload video dari YouTube. Nah, untuk prosedur ini kalian pasti sudah lincah, sudah sering kalian download video dari YouTube. Untuk ciri-ciri dari teks prosedur, misalnya sebagai berikut. 1. Judul ditulis secara jelas. Nah, jika kalian ingin membuat teks prosedur, judulnya harus jelas. Misalnya judulnya cara membuat tempe kedelai. Jangan ditulis tempe kedelai gitu ya. Kalau judulnya tempe kedelai, nanti kan orang yang membaca anggapannya akan berbeda-beda. Mungkin tempe kedelai ingin digoreng atau yang lainnya. Kalau jelas cara membuat tempe kedelai, kalian nanti kan sudah anggapannya tahu, oh caranya
pasti nanti dari kedelai dulu awalnya. Yang kedua, ciri-cirinya, langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut. Nah, dalam nanti misalnya cara membuat kedelai, langkah-langkahnya harus urut. Yang pertama, yang kedua, dan selanjutnya. Karena langkah pertama akan menentukan ke langkah berikutnya. Ciri-ciri ketiga, langkah kerja yang satu dengan langkah kerja lainnya koheren. Nah, ini langkah satu ingin kedua yaitu saling berhubungan. Intinya topiknya kan cara membuat kedelai. Jadi nanti langkah-langkah di situ semuanya menjelaskan bagaimana cara membuat kedelai. Jangan ada nanti di salah satu langkah di situ malah ada nanti kedelai bisa dijadikan juga sebagai susu. Nah, itu kan tidak ada hubungannya dengan cara membuat tempe kedelai. Ciri yang keempat, teks ini bersifat informatif, yaitu memberikan informasi kepada pembaca mengenai langkah-langkah tersebut. Ciri yang kelima, teks dipaparkan secara terperinci. Yang keenam, isi informasinya bersifat objektif, jadi tidak memihak. Atau semuanya di situ hanya menginformasikan cara membuat kedelai saja. Ciri yang ketujuh, informasi yang disampaikan bersifat universal atau umum. Dan yang kedelapan, teks tersebut bersifat aktual, akurat, dan logis. Nah, demikian ciri-ciri dalam teks prosedur. Informasi yang disampaikan berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks. Pernyataan umum ini berisikan pemaparan tujuan dibuatnya teks prosedur atau gambaran ke arah topik yang akan dibicarakan, serta hasil yang diperoleh setelah melakukan kegiatan. Sementara itu, bagian tahapan-tahapannya berisi urutan kegiatan yang dipaparkan secara urut, terperinci, dan tidak dapat diubah urutannya. Bagian tahapan-tahapan ini berarti berisikan langkah-langkahnya atau prosedurnya atau urutan-urutannya. Berikutnya, di sini ada contoh dari teks prosedur mengenai cara belajar yang efektif berdasarkan dari penelitian, yaitu bisa belajar dengan singkat, dengan menulis tangan, mengerjakan latihan. Kalian bisa melanjutkan membaca sendiri dari contoh gambar yang saya tampilkan. Atau ada juga di sini saya mencantumkan lagi dari contoh teks prosedur mengoperasikan vacuum cleaner. Nah, bagian atas ini disebut dengan pernyataan umum. Vacuum cleaner merupakan alat untuk membersihkan debu dan kotoran yang biasa digunakan di rumah, kantor, maupun di mobil. Itu merupakan pernyataan umum. Kemudian selanjutnya ini disebut dengan langkah-langkahnya atau prosedurnya atau tahapan-tahapannya. 1. Masukkan kabel vacuum cleaner ke stop kontak, lalu tekan tombol on pada pegangan vacuum cleaner. 2. Dekatkan vacuum cleaner pada tempat yang berdebu. 3. Setelah selesai menggunakan, tekan tombol off. Kemudian selanjutnya ada macam-macam dari teks prosedur. 1. Teks prosedur cara membuat. Misalnya, contohnya cara membuat tempe kedelai. Yang kedua, teks prosedur cara menggunakan alat. Misalnya, cara menggunakan mixer. Yang ketiga, teks prosedur cara melakukan sebuah kegiatan.
Berikut, sambil kalian membaca buku referensi, mungkin dari buku paket atau buku-buku yang lain, nanti jika kalian menemukan contoh-contoh dari teks prosedur, kalian bisa mengelompokkan apakah contoh tersebut masuk ke dalam teks prosedur cara membuat, atau cara menggunakan alat, atau cara melakukan suatu kegiatan. Ini hanya untuk tambahan. Silahkan, selain kalian mencatat materi-materi yang sudah saya berikan di sini melewat PowerPoint, kalian juga bisa nanti membaca buku paket halaman 7 sampai 16. Mungkin juga kalian mempunyai buku yang lainnya atau bisa dari browsing. Nanti jika ada yang penting, silahkan kalian catat sendiri untuk belajar kalian. Demikian materi hari ini. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.